Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PKWU, di mana kita akan masuk materi baru, yaitu bab 3. Pada bab 3 ini, kita akan membahas kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Nah, sebelum Bapak lebih menjabarkan lebih luas, Bapak ingin jelaskan satu persatu pengertian dan contoh dari kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Ya, tanaman pangan. Contoh tanaman pangan yaitu padi, jagung, cabai, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh dari tanaman pangan. Apa sih pengertian tanaman pangan? Berikut Bapak tampilkan pengertian dari tanaman pangan. Tanaman pangan, tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai makanan dan minuman yang bersumber hayati dan air. Berdasarkan umur, tanaman pangan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tanaman semusim, 2. Tanaman tahunan. Apakah yang dimaksud dengan tanaman semusim? Berikut Bapak jabarkan lebih jelasnya lagi. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Tanaman semusim umurnya 3-4 bulan atau 6-8 bulan. Contohnya jagung, padi, dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi. Contohnya cabai dan lain sebagainya. Berikut Bapak jelaskan lagi, yaitu jenis tanaman pangan. 1. Umbi-umbian, 2. Serealia, 3. Kacang-kacangan. Contoh tanaman umbi-umbian, singkong atau ubi jalar, ubi kentang. Contoh tanaman serealia yaitu padi, jagung, sorghum, dan gandum. Contoh tanaman kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan dan produksi budidaya tanaman pangan, sebelum budidaya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu lahan, bibit, dan pupuk. Lahan yang digunakan adalah lahan yang memang strategis dan lahan yang memang layak dan pantas dalam budidaya tanaman pangan. Bibit yang digunakan merupakan varietas unggul dan sehat, di mana nantinya bibit ini akan digunakan dalam proses perkembangan budidaya tanaman pangan. Oke, selanjutnya adalah pupuk. Pupuk di sini terdiri dari 3. 1. Pupuk organik, yaitu pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik. 2. Pupuk anorganik, itu pupuk yang terbuat dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Dan ketiga adalah pembenah tanah. Mungkin asing dengan pembenah tanah. Pembenah tanah ini adalah pupuk yang terbuat dari sintesis atau alami yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis. Tadi sudah dilakukan proses sebelum budidaya tanaman. Berikut adalah proses budidaya, yaitu ada 4. Ada proses penanaman, pengairan, pemeliharaan, dan pengendalian hama. Untuk proses penanaman, lebih baik dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindari tanaman yang layu. Selanjutnya, ada proses pengairan. Proses pengairan ini penting dilakukan dari mulai kita proses pembibitan sampai pemanenan, perlu jelas. Selanjutnya, setelah dilakukan penanaman dan pengairan, pasti kita harus memelihara tanaman tersebut
serta mengendalikan hama. Kalian tahu nggak sih, hama itu termasuk ke dalam atau organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman atau OPT terdiri dari 3. Yang pertama adalah hama atau hewan, yaitu insekta atau serangga, moluska atau binatang bertubuh lunak, rodenta atau tikus, mamalia atau babi hutan. Yang kedua adalah vektor atau faktor pembawa penyakit, yaitu virus dan bakteri. Kemudian yang terakhir adalah gulma. Oke, untuk proses selanjutnya kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses panen dan pasca panen. Untuk panen juga sama proses seperti penanaman, sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari supaya produknya tetap bagus dan juga memudahkan kita untuk melakukan pengemasan dan pengangkutan. Demikian penjelasan materi bab 3 kelas 10. Semoga bermanfaat dan kamu mengerti dan paham dari penjelasan Bapak ini. Cukup sekian dan terima kasih.